Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nursela Andriani. Saya berkuliah di STIA Kuala Kapuas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 lanjutan bab 2 filsafat, yaitu pada halaman 51 sampai halaman 60. Kita akan membahas kelanjutannya. Pada buku ini, buku filsafat, pada halaman kelanjutannya, di situ ada ahli filsafat yang bernama Verwets. Verwets itu yang awalnya dia beriringan dengan ahli filsafat Hegel dan Marx, tetapi lama kelamaan bahwa beliau ini, Verwets ini, sering menyendiri, jadi pergaulannya tidak seperti dulu lagi, yaitu seperti halnya yang Hegel dan Marx tadi. Jadi ada dua tanggapan bahwa Hegel itu melahirkan dialek yang negatif, sedangkan Verwets itu melahirkan dialek yang positif, tetapi membuang dialek idealisme dari Hegel tersebut. Jadi dalam kesimpulannya bahwa Hegel, Engels, dan Marx itu dan Verwets tadi, bahwa mereka itu berbeda pendapatnya, begitu kan. Terus seperti Hegel itu berpendapat demikian bahwa kita itu berpangku tangan pada pergaulan seiring berjalannya waktu dan menentukan pikiran kita itu, sehingga lahirlah pikiran kita, begitu. Jadi penyesuaiannya tergantung pergaulan dan lahirlah pemikiran kita, begitu. Terus pada zaman Prancis pada tahun 1789 bahwa lahirlah dialek yang dialek yang tadi, zaman perbudakan, lahirlah zaman perbudakan, atau pertentangan tentang perbudakan dan kaum-kaum yang menindas. Secara sederhananya itu yaitu kaum ningrat dengan kaum tani tadi, atau buruh tani, atau lain-lainnya atau sebagainya, yaitu seorang pekerja buruh, begitu. Jadi di situ tidak hanya tentang pertentangan ide yang dibilang Hegel, tetapi pertentangan ada dua kaum, ya, yaitu kaum dari dialek materialisme atau dialek idealisme tadi, sehingga terlahirlah kelas-kelas yang tadi, ada yang buruh dan ada yang ningrat tadi, atau yang berkuasa tadi, ya. Di sini ada salah satu contoh di mana negara Amerika dan Eropa Barat. Jadi dalam pemikiran mereka itu
di mana 11.000 buruh itu sehingga melahirkan buruh menjadi 33.000 buruh, di mana dari terhitung anaknya, keturunannya dan sebagainya. Jadi itu sebagai kelas tadi, bahwa ada 2 kelas. Jadi 2 kelas dia tentang dialek idealisme tadi dan dialek materialisme tadi. Tetapi dalam kaum buruh ini tentang cara berpikir atau filsafat mereka, bahwa di dalam pendapat itu ada juga yang namanya dengan dialek idealisme tadi, tetapi tidak terang-terangan seperti kaum filsafat bangsawan atau yang berkuasa tadi menerangkan, atau situasi seperti Hegel tadi ya, menerangkan terang-terangan tentang pendapat ide tadi atau idealismenya tadi, atau absolut ide tadi ya. Mereka tidak berani, kaum buruh-buruh ini, karena mereka yang mereka lakukan itu adalah tunjukkan itu idealis materialisme tadi, tapi tersimpan dialek idealisme mereka tadi. Pada di sebuah negara di sebelah barat Eropa, bahwa idealisme itu sangat berkuasa, sehingga lahirlah orde-orde baru, dialek idealisme, di mana timbullah anarkis dan sebagainya dari kaum dialek idealisme tadi. Kemudian terdapat pendapatan manakah di mana bahwa filsafat tentang roh atau sebagainya, bahwa ilmu-ilmu yang ada, seperti halnya ilmu-ilmu yang ditemukan oleh Newton, bahkan ilmu-ilmu kedokteran, bahkan ilmu-ilmu pertanian, jadi semuanya terbagi bermacam-macam lagi. Dari pembahasan tentang dialek idealisme dan dialek materialisme tadi, jadi pada kesimpulannya bahwa tentang dialek idealisme dan dialek materialisme itu sekarang kesimpulannya dari pendapat Engel bahwa lahirlah filsafat dialektika dan logika. Jadi itulah yang pendapat dari Engel dari keseluruhan kesimpulan dari buku ini. Jadi tentang ilmu-ilmu alam, bahkan hukum alam, itu semuanya sudah diteliti dan masuk ke laboratorium. Jadi tidak ada lagi yang pendapat Hegel tentang ide tadi, tentang idealisme tadi, terus pro materialisme tadi ya. Jadi pada kesimpulannya itulah ya, dari bab buku ini.
pada pertemuan kali ini ya. Inilah kesimpulan dari laporan baca saya pada lanjutan buku lanjutan bab 2 filsafat ya. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum. Dadah.